Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Abdul Wahab dari kelas Informatika A2. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah etika profesi. Pendahuluan. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau kehendak baik yang bersifat tetap. Etika profesi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa para profesional bertindak dengan integritas, moralitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kepercayaan masyarakat. Salah satu poin kunci dalam pembahasan etika profesi adalah peran pentingnya dalam membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah dasar bagi hubungan yang baik antara para profesional dan klien mereka. Dalam konteks ini adalah beberapa poin kunci yang perlu dipertimbangkan. 1. Kepercayaan sebagai hasil praktik etis. 2. Konsistensi dalam tindakan. 3. Transparansi. 4. Keutamaan kepentingan klien atau publik. Kepercayaan sebagai hasil etis. Kepercayaan sebagai hasil praktik etis. Kepercayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan cepat. Ini adalah hasil langsung dan praktik etis yang diterapkan oleh para profesional ketika para profesional secara konsisten mematuhi prinsip-prinsip etika profesi. Masyarakat menjadi yakin bahwa mereka dapat diandalkan. Konsistensi dalam tindakan. Konsistensi adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan. Para profesional yang konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip etika profesi memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka dapat diandalkan dan tidak akan mengecewakan. Transparansi. Transparansi dalam tindakan dan keputusan para profesional memungkinkan masyarakat untuk memahami alasan di balik tindakan tersebut. Hal ini memperkuat kepercayaan bahwa profesional bertindak dengan niat baik dan menjunjung tinggi integritas. Keutamaan kepentingan klien atau publik. Etika profesi menempatkan kepentingan klien atau publik sebagai prioritas utama. Ketika profesional menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk melindungi dan mengadvokasi kepentingan klien atau publik, kepercayaan masyarakat pada mereka akan meningkat. Ketika masyarakat memiliki keyakinan bahwa para profesional bertindak dengan integritas, etika, dan moralitas yang tinggi, mereka lebih cenderung untuk mempercayai dan menghormati profesi tersebut. Ini memiliki dampak positif yang luas antara lain. 1. Kualitas pelayanan yang tinggi. 2. Hubungan yang lebih baik. 3. Kredibilitas profesi. 4. Dampak positif pada masyarakat. Kualitas pelayanan tinggi. Kepercayaan masyarakat memotivasi para profesional untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Para profesional akan berusaha keras untuk memenuhi harapan klien atau pasien mereka yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pelayanan. Hubungan yang lebih baik. Kepercayaan menciptakan hubungan yang lebih baik antara para profesional dan klien atau pasien mereka. Ini dapat menghasilkan kerjasama yang lebih produktif dan saling pengertian yang lebih baik. Kredibilitas profesi. Kepercayaan yang tinggi dan masyarakat akan meningkatkan kredibilitas dan reputasi dari suatu profesi. Ini akan membuat profesi tersebut lebih menarik bagi individu yang ingin bergabung atau mencari pelayanan dari profesi. Dampak positif pada masyarakat. Para profesional yang diandalkan dan dihormati oleh masyarakat memiliki dampak positif pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan lebih percaya diri dan merasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ketidakpercayaan terhadap etika profesi memiliki dampak yang serius. Dampak negatif dari ketidakpercayaan ini termasuk penurunan kualitas pelayanan, kerugian reputasi, peningkatan regulasi. Penurunan kualitas pelayanan. Ketidakpercayaan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan jumlah pasien atau klien, mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan, dan pada akhirnya merugikan profesi tersebut.
Kerugian reputasi. Profesi yang kehilangan kepercayaan masyarakat akan mengalami kerugian reputasi yang dapat berdampak jangka panjang. Peningkatan regulasi. Ketidakpercayaan dapat memicu tindakan pemerintah untuk mengatur lebih ketat profesi tersebut, yang mungkin mengurangi otonomi dan fleksibilitas profesional. Perlindungan klien atau pasien. Salah satu aspek paling krusial dalam etika profesi adalah perlindungan terhadap klien atau pasien. Dalam konteks ini, klien atau pasien merujuk pada individu atau kelompok yang bergantung pada pelayanan atau nasihat yang diberikan oleh para profesional dalam berbagai bidang seperti teknologi, kedokteran, hukum, pendidikan, bisnis, dan lainnya. Perlindungan ini bukan hanya tentang aspek fisik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek psikologis, emosional, dan keamanan informasi pribadi. Kepentingan kesejahteraan klien atau pasien. Perlindungan klien atau pasien menjadi suatu prinsip dasar dalam etika profesi karena kesejahteraan mereka adalah prioritas utama. Profesional dalam berbagai bidang memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan standar kompetensi mereka demi melindungi kesejahteraan atau pasien. Ini mencakup memberikan informasi yang jujur kepada pasien, memastikan bahwa mereka memahami diagnosis dan opsi pengobatan yang tersedia, serta menghormati keputusan pasien terkait perawatan mereka, termasuk hal untuk menolak perawatan jika mereka menginginkannya. Kerahasiaan dan privasi. Perlindungan klien atau pasien juga berkaitan dengan kerahasiaan dan privasi informasi. Profesional harus menjaga informasi pribadi klien atau pasien dengan sangat hati-hati. Pelanggaran terhadap kerahasiaan ini tidak hanya dapat merusak hubungan kepercayaan antara profesional dan klien, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan klien atau pasien. Konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, profesional mungkin menghadapi konflik kepentingan di mana kepentingan mereka sebagai individu atau organisasi, mereka bertentangan dengan kepentingan klien atau pasien. Dalam situasi semacam ini, ketika etika profesi menuntut bahwa kesejahteraan klien atau pasien tetap menjadi prioritas utama. Profesional harus berusaha untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut dengan cara yang adil dan transparan, sehingga integritas dan kepercayaan tidak terganggu. Tantangan dalam perlindungan klien. Keterbatasan sumber daya. Dalam beberapa kasus, keterbatasan sumber daya seperti waktu dan anggaran dapat mempengaruhi kemampuan seseorang profesional untuk memberikan perawatan atau layanan terbaik kepada klien atau pasien. Misalnya dalam sektor pendidikan, guru mungkin harus menghadapi kelas yang besar dan tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan perhatian individual kepada setiap siswa. Ini bisa menjadi tantangan dalam memastikan kesejahteraan setiap siswa. Keharusan melaporkan penyalahgunaan. Di beberapa profesional seperti tenaga medis, psikolog, ataupun bidang teknologi, para profesional mungkin diharuskan melaporkan penyalahgunaan atau tindakan ilegal yang mereka temui dalam pekerjaan mereka. Hal ini dapat menjadi dilema etis, terutama jika melibatkan kerahasiaan klien atau pasien. Para profesional harus memahami kewajiban hukum dan etika mereka sekaligus dan berusaha mencari solusi terbaik yang melindungi kepentingan semua pihak. Peningkatan perlindungan klien atau pasien. Para profesional harus terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan klien. Ini termasuk dalam hal berikut. Pendidikan dan pelatihan. Standar etika yang ketat. Profesionalisme. Konsep dasar etika profesi. Integritas. Integritas adalah salah satu nilai inti dalam etika profesi yang mendefinisikan kejujuran atau moralitas seorang profesional dalam praktiknya. Ini adalah prinsip yang memegang peran sentral dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap berbagai profesi, dari kedokteran hingga hukum, bisnis, dan pendidikan. Kesejahteraan dan keamanan klien. Salah satu komponen utama dari kepentingan klien adalah kesejahteraan dan keamanan mereka. Etika profesi dalam bidang teknologi. Etika profesi dalam bidang IT, teknologi informasi adalah salah satu yang paling dinamis dan cepat berkembang di dunia saat ini.
Dalam konteks ini, etika profesi dalam IT memegang peran penting dalam membentuk bagaimana para profesional IT berinteraksi dengan teknologi, data, dan masyarakat secara umum. Etika dalam IT mencerminkan tanggung jawab moral yang melekat pada para profesional IT dan menuntut kesadaran akan implikasi etis dan tindakan mereka dalam mengembangkan, mengelola, dan menggunakan teknologi informasi. Perlindungan data dan privasi. Salah satu isu utama dalam etika profesi dalam IT adalah perlindungan data dan privasi. Pengembangan teknologi yang bertanggung jawab. Para profesional IT juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang mereka kembangkan. Ini mencakup perkembangan etis tentang bagaimana teknologi tersebut akan digunakan oleh masyarakat, apakah dapat meningkatkan kualitas hidup, serta apakah akan menciptakan atau memperdalam kesenjangan sosial. Kesimpulan, etika profesi sangat penting untuk dipahami oleh semua orang. Etika profesi merujuk pada seperangkat nilai prinsip dan norma yang mengatur perilaku dan tanggung jawab anggota profesi tersebut. Etika profesi juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa profesional bertindak dengan integritas, moralitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sekian, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.